Steven Gerrard, Frank Lampard, hingga Alan Shearer dan Paul Scholes seringkali disebut dalam daftar legenda Inggris yang melekat dengan satu nama. Selain deretan legenda tak terbantahkan itu, terdapat satu nama yang seringkali disepelekan. Adalah Wayne Rooney yang muncul dengan muka garang dan sikap temperamental, kerap disebut sebagai pemain yang hanya mengandalkan emosi dan daya ledak di atas lapangan. Padahal lebih dari itu, dia adalah sosok legenda sejati. Rooney hanya tahu bagaimana caranya bekerja keras dan menang. Dia tidak ingin repot-repot membangun karakter selebriti seperti David Beckham. Dia juga tidak memerlukan julukan setia yang didapat Steven Gerrard atau Paul Scholes. Dalam benaknya, jika dia dilepaskan ke dalam sebuah medan pertempuran, maka kemenangan menjadi harga mati. Tak peduli dengan serangan yang diberikan lawan, bahkan keputusan wasit yang seringkali membuat kesal, Rooney yang bertalenta akan dengan sigap membawa bola melewati lawan dan melepas tembakan super kencang ke gawang lawan. Meski sikap temperamennya kerap dikritik oleh sang pelatih, Rooney selalu punya jawaban untuk mempertahankan sesuatu yang dilakukan. Dia bersedia bertanggung jawab dan tentunya akan selalu siap memberi kemenangan yang menjadi kebutuhan. Mencetak 253 gol untuk tim sekelas Manchester United tentu bukan capaian sembarangan. Bahkan dengan itu, dia berhasil duduk di daftar teratas pencetak gol terbanyak sepanjang masa tim Iblis Merah. Prestasi lainnya pula lah yang sangat layak membuat Wayne Rooney ditempatkan di barisan terbaik pemain-pemain yang pernah berkarir di kompetisi tertinggi Eropa. Lahir pada tanggal 24 Oktober 1985 di Croxteth, Liverpool, Rooney tumbuh menjadi pendukung sejati Everton. Rooney dikenal sebagai bocah yang gampang marah. Pernah suatu ketika dia diskors selama 2 hari dari sekolah karena menendang dinding laboratorium sains hingga berlubang. Rooney saat itu marah karena bola yang dibawanya ke sekolah disita. Sikap semacam itu memang sudah biasa nampak dalam diri Rooney. Bahkan dia pernah berkelahi dengan teman satu kelasnya. Rooney menang dan lawan kelahinya harus pulang dengan muka lebam. Namun di balik sikap garang yang dimilikinya, Rooney memiliki kecintaan yang amat mendalam dengan sepak bola. Dia benar-benar mencintai olahraga ini dan bercita-cita menjadi pemain jempolan. Rooney yang memang punya ketertarikan terhadap sepak bola sejak kecil, kemudian mulai bermain untuk Liverpool Schoolboys dan mencetak 72 gol dalam satu musim. Kemudian pada usia 9 tahun, Rooney bermain untuk klub Couple House di Liga Junior dan mencetak 99 gol dalam satu musim. Setelah momen tersebut, atau tepat pada tahun 1995, Rooney berkesempatan gabung dengan Liverpool. Dia mendapat undangan untuk melakoni trial dengan tim tersebut. Namun Rooney langsung ditolak karena hadir ke undangan tersebut dengan memakai seragam Everton. Mereka memandangku dengan aneh. Mungkin itu ada hubungannya dengan seragam Everton yang aku pakai. Padahal aku tak punya maksud untuk menantang. Aku memang selalu memakainya. Aku hidup di balik baju Evertonku. Pada tahun yang sama, seorang pemandu bakat Everton, Bob Pendleton, lantas membawa Rooney ke Goodison Park dan memisahkan jalannya dari Liverpool untuk selama-lamanya. Berlatih bersama Everton memberi Rooney banyak sekali pelajaran dan pengalaman. Bahkan ketajamannya dalam mencetak gol kian terasah. Rooney yang masih jadi pribadi yang temperamen berhasil mencetak 114 gol dalam 30 pertandingan untuk tim U10 Everton. Lalu saat usianya menginjak 15 tahun, Rooney sudah bergabung dengan tim U19. Pada akhirnya, Rooney mendapat kesempatan untuk bermain dengan tim utama di musim panas tahun 2002. Dirinya pun mencatat gol pertamanya untuk tim senior di laga persahabatan melawan SC Weiss pada Juli 2002. Pada bulan Agustus, Rooney lantas melakukan debut seniornya dalam hasil imbang 2-2 melawan Tottenham Hotspur. Dia juga menjadi pemain termuda kedua sepanjang masa klub setelah Joe Royle. Salah satu ledakan yang ditunjukkan Rooney muda kemudian terjadi pada laga melawan Arsenal. "Remember the name Wayne Rooney," ucap Clive Tyldesley dengan lantang pada Sabtu 19 Oktober 2002. Bagaimana tidak lantang, Tyldesley yang bertugas mengomentari jalannya pertandingan hari itu dibuat takjub oleh gol jarak jauh pemuda berusia 16 tahun yang menghujam pojok kanan atas gawang David Seaman.
Gol itu tidak semata-mata menjadi gol debut Rooney di Premier League, namun gol tersebut juga mengantarkannya menjadi pencetak gol termuda Premier League pada waktu itu, sekaligus mengamankan 3 poin untuk Everton. The Toffees sukses mematahkan rekor unbeaten milik Arsenal di ajang Premier League. Kian penting, gol itu menjadi pembuka keran untuk ratusan gol Rooney di kemudian hari. Seusai menciptakan gol sensasionalnya ke gawang Arsenal, perlahan-lahan ia mendapat kesempatan bermain secara reguler bersama Everton. David Moyes yang memimpin pasukan The Toffees ketika itu kerap menempatkannya sebagai second striker dalam skema 4-4-1-1. Waza, panggilan akrabnya, biasa ditandemkan dengan pemain-pemain yang bermain lebih direct seperti Thomas Radzinski atau Kevin Campbell. Salah satu momen tak terlupakan Rooney bersama Everton juga terjadi saat dia melakoni debut di derby Merseyside melawan Liverpool. Kesempatan tersebut benar-benar dimanfaatkan dengan baik oleh Rooney untuk menunjukkan ketidaksukaannya pada Liverpool. Saat itu, David Moyes mencadangkan Rooney pada babak pertama. Sang remaja bengal pun murka karena hal itu. Saat diturunkan di babak kedua, tahu apa yang dilakukannya? Rooney dengan sengaja menabrakkan diri ke penjaga gawang Liverpool Chris Kirkland ketika mengejar bola. Beberapa tahun kemudian, ia juga pernah mendapatkan 8 buah jahitan di kakinya akibat berduel dengan Jamie Carragher. Menjadi salah satu remaja yang tampil sangat memukau bersama Everton, Rooney turut mendapat tempat di tim nasional Inggris. Dia menjadi penggawa termuda sekaligus bintang utama tim nasional Inggris saat mentas di Piala Eropa 2004. The Three Lions yang bermain memesona dengan umpan-umpan cepat dan pergerakan dinamis menempatkan Rooney sebagai tulang punggung tim. Ia turun ke tengah untuk menyokong Frank Lampard dan Paul Scholes, kemudian berkombinasi dengan Michael Owen di lini serang. Penampilan gemilang saat itu membuat Rooney menorehkan 4 gol serta 1 assist dari 4 kali main sepanjang Piala Eropa 2004. Praktis, hal tersebut menjadikannya sebagai striker serba bisa yang telah lama dirindukan dari lini depan Inggris. Tidak heran ketika Sven-Göran Eriksson yang kala itu menjabat pelatih kepala timnas Inggris tampak gusar ketika Rooney didera cedera pada pertandingan perempat final. Tanpa kehadiran senjata utamanya, peluang menang mereka kian menipis. Benar saja, Inggris yang cuma diperkuat Rooney selama 27 menit akhirnya keok di tangan Portugal via adu penalti. Dengan modal penampilan apiknya bersama timnas Inggris di Piala Eropa 2004, ditambah catatan 17 gol dari 77 penampilan selama 2 musim berseragam Everton, Manchester United merasa jatuh hati padanya. Mereka tidak segan-segan merogoh kocek sebesar 25,6 juta pound sterling untuk mendaratkan pemuda penuh potensi ini ke Old Trafford pada Agustus 2004. Kebenciannya terhadap tim merah dari Merseyside pun jadi benar-benar terjustifikasi. Sir Alex Ferguson bahkan menyebut jika Rooney adalah Solskjaer yang kami adopsi untuk menjadi Mancunian. Istilah yang disematkan Ferguson memang nyata adanya. Pada debut perdananya mengenakan seragam United di Anfield pada Januari 2005, Rooney sudah menciptakan kegaduhan. Sepanjang laga, ia selalu berada dekat dengan kotak penalti tim yang ditangani Rafael Benitez kala itu. Kemudian pada menit ke-22, Rooney sukses menjebol gawang Jerzy Dudek lewat sebuah sepakan keras usai memanfaatkan umpan silang Cristiano Ronaldo. Setelahnya, ia berlari ke tribun The Kop yang dipenuhi penggemar fanatik Liverpool dengan mendekatkan kedua tangannya ke telinga sebagai gestur ejekan. Tak perlu menunggu lama, hujatan, makian, dan bahkan lemparan beraneka benda mulai diluncurkan ke arah lapangan. Dalam sebuah wawancara resmi di MU TV pada tahun 2009, Rooney mengatakan, "Aku tumbuh besar sebagai penggemar Everton yang membenci Liverpool. Dan hal itu tidak berubah sama sekali. Aku akan membunuh harapan mereka." Meski kerap tampil meledak-ledak dan penuh emosi sehingga dirinya begitu akrab dengan ganjaran kartu kuning dan kartu merah, tetapi di waktu yang bersamaan kemampuannya semakin merekah bersama The Red Devils. Dia benar-benar menjadi andalan tim setan merah dan rutin mencetak banyak gol hingga melahirkan banyak trofi bergengsi untuk skuad asuhan Sir Alex Ferguson. Sejak pertama kali berseragam Manchester United, Wayne Rooney terus menjadi andalan tim setan merah. Sir Alex Ferguson benar-benar pandai mengamati bakat sang pemain.
Rooney lebih dari sekedar bakat. Rooney adalah orang yang sederhana. Pikirannya lurus, dia tidak menggunakan kehebatannya untuk mendulang permata di tempat lain. Dia tidak silau dengan gemerlap uang yang didapatkan dari hasil bermain bola. Dia tidak punya ambisi terkenal dan dicintai banyak orang. Kesederhanaan itu membuat Rooney menjadi pesepak bola yang mudah dibentuk oleh Sir Alex. Kalaupun berkonflik, seharusnya tidak akan berjauhan dari sepak bola. Sir Alex tidak perlu menjadi seorang ayah bagi Rooney. Yang dibutuhkan Rooney bukan ayah, tetapi pelatih yang mampu membentuknya sebagai pesepak bola terbaik. Dia tidak butuh pujian yang bernada basa-basi. Dia adalah pesepak bola yang membutuhkan teknisi jenius yang sanggup merakitnya menjadi mesin gol tercanggih. Pada akhirnya, Rooney pun menyanggupi perintah Sir Alex Ferguson yang berjanji menjadikannya sebagai penyerang kelas wahid. Pada awal kedatangannya, Rooney lebih sering ditugaskan Sir Alex Ferguson untuk melayani Ruud van Nistelrooy, tipe striker produktif yang bergantung pada servis dari kawan-kawannya. Demi mengakomodasi hal tersebut, Fergie biasa menempatkan Rooney bermain sedikit melebar atau berada tepat di belakang Van Nistelrooy agar mampu memberikan sokongan yang maksimal. Hal ini baru berubah ketika penyerang asal Belanda tersebut memutuskan pergi ke kota Madrid pada tahun 2006. Sepeninggal Van Nistelrooy, Ferguson membangun model serangan baru yang lebih cair dan lebih cepat lagi. Namun saat itu, Rooney masih belum dipandang sebagai wajah utama United. Sebab masih ada Cristiano Ronaldo yang memang tampil sangat menggila. Kendati demikian, Rooney tetap tampil sebagai tim player yang luar biasa bagi kawan-kawan setimnya. Secara taktis, Ferguson pun memberikannya beragam tanggung jawab seperti mengobrak-abrik pertahanan lawan, menyuplai bola untuk rekan setim, dan bahkan melakukan aksi defensif. Penyerang serba bisa ini bahkan biasa diminta untuk ikut mengawal pergerakan fullback lawan yang melakukan overlap pada pertandingan tertentu. Lalu saat Cristiano Ronaldo pindah ke Real Madrid, Rooney berhasil memenangkan hati para penggemar United yang gusar akan kepergian mesin gol yang selama ini jadi idaman. Penampilannya yang menggabungkan kecepatan, kekuatan fisik, dan ketahanan stamina membuatnya mampu mengisi kekosongan yang ditinggalkan CR7. Rooney tetap tampil sebagai bintang saat diduetkan dengan beragam tipe striker seperti Dimitar Berbatov, Javier Chicharito Hernandez, atau Robin van Persie. Capaian tertinggi pria kelahiran 24 Oktober 1985 di Krokstad ini dalam urusan mengemas gol terjadi pada musim 2011-2012. Dirinya tampil begitu perkasa dengan mencetak 34 gol serta 9 assist dari 43 kali turun merumput bagi The Red Devils di berbagai ajang. Meski saat itu ia harus menerima kenyataan gagal membawa trofi juara setelah Aguero mengantar Manchester City ke tangga teratas, pada musim berikutnya gelontoran 12 gol dari 27 pertandingan mampu membawa pulang trofi Liga Premier Inggris ke Old Trafford. Tahun demi tahun, nama Wayne Rooney masih sangat dibutuhkan Manchester United, bahkan setelah kepergian Sir Alex Ferguson. Namun memang perannya sedikit berkurang seiring bertambahnya usia. Emosinya memang sudah tidak lagi meledak-ledak seperti dahulu, tetapi cedera yang menggerogoti dan fisik yang sudah menurun mulai mempengaruhi performanya saat bermain di atas lapangan. Di tengah kondisi permainan dan kemampuan mencetak golnya yang cenderung menurun, Rooney sering ditugaskan bermain lebih ke dalam sebagai gelandang kala United ditukangi Louis van Gaal dan Jose Mourinho. Akan tetapi, karena memang sudah terlahir sebagai predator ganas yang siap memanfaatkan peluang sekecil apapun, pada musim 2016-2017, Rooney sukses menjadi top skor sepanjang masa klub dengan gelontoran 253 gol, memecahkan rekor yang sebelumnya dimiliki Sir Bobby Charlton dengan total 249 gol. Akhirnya, ia memilih untuk memainkan pertandingan terakhirnya pada laga final Liga Eropa pada 24 Mei 2017. Rooney putuskan pamit dan pulang ke tim masa kecilnya Everton dengan status bebas transfer. Bersama Manchester United, Wayne Rooney lebih dari sekedar pencetak gol. Ia adalah legenda, pemimpin, dan bocah ajaib yang tumbuh dewasa menjadi sebuah fenomena. Dalam 13 tahun karirnya bersama MU, Rooney berhasil memenangkan 16 trofi yang berasal dari ajang Premier League, Piala FA, Piala Liga, Community Shield, Liga Champions, Liga Eropa, hingga Piala Dunia antar klub.
Bersama Everton di periode keduanya, Rooney awalnya menandatangani kontrak 2 musim. Namun bersama klub yang bermarkas di Stadion Goodison Park ini, ia cuma bertahan semusim. Lebih banyak dimainkan di lini tengah, Rooney sanggup menyumbang 11 gol dan 1 assist dari 40 penampilan lintas ajang. Setelah itu, Rooney putuskan hijrah ke kompetisi MLS dan bergabung dengan DC United. Menjabat sebagai kapten tim, Rooney tampil apik dengan mencatatkan 12 gol dan 2 assist dari 21 kali penampilan pada musim debutnya di negeri Paman Sam. Kemudian dia juga diganjar gelar Most Valuable Player atau MVP dan Golden Boot. Pada musim berikutnya, performa Rooney yang masih tergolong apik mampu membuatnya turun di 31 laga dengan menceploskan 13 gol dan 2 assist. Akan tetapi, kehidupan di Amerika Serikat tidak membuatnya nyaman dan betah. Rooney akhirnya memilih pulang ke Inggris dan bergabung dengan Derby County pada Januari 2020. Kendati sering bermain di posisi gelandang pada musim tersebut, Rooney mencatatkan 24 penampilan dengan mencetak 6 gol dan 3 assist, serta membawa Derby finish di posisi 10 klasemen akhir Championship musim 2019-2020. Namun pada awal musim 2020-2021, klub yang berkandang di Stadion Pride Park ini berada dalam keadaan sulit. Mereka harus mendepak sang pelatih dan terpaksa menaruh nama Rooney bersama Liam Ross Senior, Justin Walker, dan Shay Given yang ada di tim kepelatihan untuk menjadi pelatih interim. Sempat diplot sebagai player manager pada 26 November 2020, Rooney memutuskan pensiun sebagai pemain usai diangkat sebagai pelatih tetap oleh pihak klub pada awal 2021 atau tepatnya pada tanggal 15 Januari 2021. Berkat dedikasi yang luar biasa untuk persepak bolaan Inggris, Wayne Rooney resmi dilantik masuk Hall of Fame Premier League pada Maret 2022 lalu. Ia bersanding dengan Patrick Vieira sebagai 2 legenda paling awal yang dilantik tahun tersebut. Sayangnya, saat berkarir sebagai pelatih, perjalanan Wayne Rooney boleh dibilang tak berjalan mulus.